Teman-teman semua semangat pagi. Pagi. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Quality. Tangan ya kantor. Sepertinya Rusli yang bagian itu suara belakang. Oke, teman-teman semua semangat pagi, selamat pagi buat terima kasih teman-teman yang udah join meeting untuk Zoom in pada pagi hari ini. Selamat datang buat teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Acara akan kita mulai. Saya perkenalkan dulu diri saya, tak kenal maka tak sayang. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Budianto, boleh dipanggil Ko Budi, yang akan menjadi MC untuk acara pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, kiranya boleh kita tundukkan kepala untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar supaya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat diri kita sendiri dan buat banyak orang di sekitar kita. Teman-teman semua, mari kita tundukkan kepala. Saya akan bawakan doa ini secara universal, teman-teman ya. Berdoa dimulai. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Tuhan kami atas segala rahmat dan keberkahan yang tak putus Engkau limpahkan. Kami bersyukur dengan rasa syukur yang terbaik atas kesempatan kami ada di bisnis Prudential ini. Pertemukan kami di grup ini dan perolehan dari setiap pencapaian kami. Jadikan kami para leaders dan agent menjadi jalan berkah dan kesejahteraan bagi keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesempatan bagi kami dalam setiap perjalanan untuk membuka hati dan pikiran para calon nasabah dan calon agent. Ya Tuhan kami, wujudkan harapan setiap diri dalam penyelesaian setiap target. Jadikan grup INA menjadi sarana terbaik bagi kami untuk mencapai kebahagiaan secara finansial, sosial, dan spiritual. Semoga Tuhan membenarkan setiap doa dan usaha kami, dan semoga kiranya Ia melimpahkan keselamatan dan berkat bagi diri dan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Oke. Teman-teman, kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini ya, yang akan dibawa oleh leader saya yang merekrut saya langsung ya. Bernama Bapak Litekwa. Nanti juga ada testimoni ya dari kakak ipar saya yang bernama J. Kennedy, teman-teman. Nah, topik Zoom meeting kita hari ini adalah business opportunity, teman-teman, yang judulnya adalah Do It Your Way ya. Oke. Tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan dengan seksama acara yang akan dibawakan oleh Bapak Litekwa. Kasih plus teman-teman. Oke, Walium, Kopidianto, thank you, Kopidianto. Pak Indra, Bu Nadi, terima kasih. Ya, terus leader-leader semua, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya. Ya, saya Litekwa. Saya orang kedua di in-company yang tersenior ya. Jadi, pertama Bu Nadine, saya kedua. Ya, ya, saya udah cukup lama ya, 10 tahun, 11 tahun. Ya, nah, saya cerita background dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, saya dulunya dari keluarga biasa-biasa aja. Ya, cita-cita sederhana, pengen jadi pengusaha. Ya, begitu lulus sekolah, ya kan, langsung kerja, langsung buka usaha. Ya, selama 20 tahun. Ya, jadi pengusaha itu adalah cita-cita saya. Jadi pengusaha itu saya berpikir simple. Ya, sekolah nggak perlu tinggi,
ya, kesempatan besar, ya. Yang penting ulet. Ya, saya bisa buktikan selama 20 tahun saya usaha, ya, berjalan lancar, ya, semua tercukupi, ya. Nah, tapi berjalannya waktu semakin lama saya jadi berubah pikiran, ya. Jadi mindset saya berubah jadinya, karena ternyata usaha itu semakin besar tuh semakin bermasalah, ya. Saya 2009 saya join di Prudential, ya. Jadi sebelumnya saya usaha udah cukup lumayan lah, ya. Nah, cuman sebagai pengusaha kita mengalami banyak kesulitan waktu itu, ya. Sebelum punya tempat, kita sewa tempat, ya. Begitu sewa tempat, kita sudah maju, kita bisa beli tempat, ya. Kita nyicil, begitu nyicil nggak cukup, mau nggak mau kita agunin tempat kita. Jadi usaha kita boleh dibilang bukan punya kita, jadi punya bank, ya. Itu kita pusing, setiap bulan kita mesti bayar, ya. Operasional, ya kan, kita nggak bisa irit itu, karena itu operasional tiap bulan, tiap hari juga tetap. Begitu buka toko, begitu buka tempat usaha, kita harus udah ada biaya operasional yang kita mesti keluarkan, ya. Belum stok barang, ya, utang piutang. Nah, kalau Ko Budianto itu salah satu partner saya dulu, salah satu supplier saya, salah satu rekan kerja saya, dia ngerti banget, ya. Kalau zaman dulu kita usaha itu paling enak. Saya kebetulan usaha di bidang spare part mobil, ya. Spare part mobil zaman dulu paling enak, ya. Utang bisa sampai 6 bulan. Jadi sekali beli barang kita bisa stok sampai 6 bulan, ya. Tapi sekarang udah nggak bisa, bahkan sekarang udah harus tunai, ya. Nah, masalah hutang piutang, ya, saya cerita. Jadi kolega saya tempat saya udah jual 2014, 2013 saya udah jual, saya udah take over ke teman saya, ya, dan dia pecah rekor dalam waktu 6-7 tahun, ya. Kewajiban dia sama bank udah 8M, ya, teman-teman, ya. Nah, kemarin bulan 2, bulan Februari tahun ini, atau bulan Februari lah, dia sempat ngomong, ya, wah, masalah pandemi COVID ini agak lumayan katanya, ya. Makanya momentum itu saya ambil secepat mungkin, karena mumpung importir supplier masih kasih barang utang, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, ya. Dia ambil barang itu sebanyak-banyaknya, ya, selagi mereka kasih, ya, toh bayarnya nanti 3 bulan ke depan. Nah, bulan ini sama bulan besok jatuh tempo, keadaan berubah 180 derajat, omset turun sampai 70%, 60%, ya. Akibatnya kelimpungan, minta relaksasi sama bank, apa segala macam setahun, ya tetap aja, ya, kewajiban itu hanya ditunda aja. Jadi tahun depan tetap akan ditagih, ya. Jadi saya merasa bersyukur saat ini posisi saya sudah tidak di daerah sana, ya. Nah, begitu latar belakang saya. Akhirnya 2009 saya join di Pru. Begitu, Ko Budi. Ya, oke. Nah, kalau buat, ya, Ko Budi. Oke, Ko Ahwa, Ya. boleh diceritain alasannya kenapa nih mau join di Prudential, padahal kan yang saya tahu nih, dulu Ko Ahwa adalah sudah mempunyai satu bisnis spare part yang begitu besar dengan omsetnya miliaran, ya, per bulan, ya. Nah, coba jelasin buat penguatan buat yang join pada Zoom hari ini, alasannya Ko Ahwa join di bisnis Prudential.
Ya, thank you. Saya tipe orang yang melankolis, pragmatis. Jadi saya orangnya sangat detail, sangat teliti. Jadi saya nggak gampang diajak ke sana ke sini. Jadi saya usaha spare part dari lulus sekolah sampai 2009 itu benar-benar fokus cuma satu bidang aja saya pegang. Ya, karena prinsip saya kalau saya tidak bisa maintenance, nggak bisa saya pegang, nggak bisa saya kelola, saya nggak mau pegang bidang usaha itu. Ya, nah jadi saya sangat hati-hati untuk menjalani ini. Ya, nah yang paling gampang adalah Bu Pak Ade ya, slide ya Pak Ade. Pak Ade tolong bantu ke slide Pak Ade. Ya. Ya teman-teman tahu aja kalau usaha mungkin yang biasanya sibuk begitu saat pandemi COVID begini ya kaget semua ya, tiap hari di rumah ngapain aja ya. Nah, kebetulan kalau kita memang waktunya fleksibel. Ya. Paling penting buka semua aja, Pak Ade. Makasih ya, Pak Ade. Ya. Buka semuanya nggak apa-apa. Ya. Kenapa pilihan saya jatuh ke Prudential? Ya. Pertama, saya sudah lihat kalau di Prudential waktu kita fleksibel. Jadi kita nggak terikat waktu, mau kapan saja kita mau jalannya terserah kita. Jadi kita yang manage waktu kita. Ya. Kedua, resiko sama modal relatif kecil. Modal kita cuma operasional aja. Ya, kalau zaman dulu waktu saya baru mulai itu saya gampang bilangnya. Modal saya cuma salak pondok 2 kilo aja. Jadi dengan modal itu saya bisa prospek orang. Ya. Saya selalu ke tempat orang itu bawa buat tangan. Jadi istilahnya nggak perlu mahal, yang penting ada kesan buat orang. Ya. Resikonya simple, kita cuma sharing aja. Ya, kalau memang dia belum berminat ya udah kita next aja, yang penting kita main jumlah banyak. Ya. Nah, ketiga, produk yang kita tawarkan produknya universal. Ya, dan pasarnya marketnya jelas dengan penduduk 265 juta, ya. Ini benar-benar kita di tempat ladang, ya, ladang yang sangat besar yang bisa kita panen kapan saja. Ya, yang penting teman-teman belajar bagaimana produk apa yang harus kita tawarkan, ya. Berikutnya, cuannya sangat besar. Saya di spare part juga cuannya besar, bukan nggak besar, ya. Tapi masalahnya kan saya perlu stok barang, ya operasional dan lain sebagainya. Ya kalau di sini benar-benar apa yang kita tabur ya kita tuai, ya. Nah nanti ada sistemnya. Terus berikutnya adalah ada sistemnya. Jadi kapan saja, di mana saja, siapa saja, ya kita bisa terus kita bisa lakukan penjualan, ya, dan kita bisa monitor setiap saat, ya. Terus bertahan lama dan stabil. Komisi yang kita terima itu lumayan panjang selama 2 tahun. Jadi keadaan begini pun kita nggak takut. Ya, kalau teman saya usaha dia udah berpikir kalau keadaan begini terus ya bulan 6 aja saya bisa gulung tikar. Ya, kalau kita tenang-tenang aja. Ya, nah yang terakhir paling penting adalah bisa cepat sukses. Ya, zaman saya dulu 5 tahun 100 juta. Itu yang saya lihat. Ya, kerjakan dengan stabil selama 4 tahun, 5 tahun. Ya, zaman dulu 5 tahun itu bisa 100 juta. Oke, berikut. Ya. Nah, saya udah survei kenapa dunia asuransi, ya. Padahal zaman dulu asuransi belum begitu populer, tapi saya lihat kesempatan itu besar, ya. Nah, ini saya ambil artikel dari AAJI, ya. Nah, prediksi AAJI, AAJI itu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, ya kan. Premi yang masuk, ya istilahnya bertambah
bertumbuh tahun ini, ya. Terus nasabah di ini Prudential nasabah selama COVID ini malah meningkat, bukannya berkurang, ya. Nah, di survei ini, ya, di survei Marketplace, ya, sebanyak 51 orang menganggap asuransi itu punya peranan penting, ya. Jadi kita nggak salah di sini. Oke, next. Nah, saya mau memperkenalkan satu produk, ya, yang lagi happening, lagi booming sekarang ini. Namanya Purcinta, ya. Cinta akan hidup selamanya, tagline-nya, ya. Cara kerjanya simple aja, ya. Karena yang kita buka sekarang ini cuman asuransi untuk warisan, ya. Nah, ini cocok buat zaman sekarang. Saya kasih contoh aja, maksudnya produk ini buat teman-teman yang baru join apa segala macam, ini sangat masuk akal untuk dijalankan, ditawarkan. Karena ini by phone aja, jarak jauh bisa, ya. Namanya Purcinta, ya. Cukup bayar 10 tahun, ya. Nasabah dapat proteksi selama 20 tahun, ya. Modal yang kita setorkan di tahun ke-20 dikembalikan semua. Jadi nggak ada ruginya sama sekali, ya. Saya kasih contoh, ya, gini, stigma dulu, ya, orang yang bisa meninggal atau yang bisa sakit itu hanya orang-orang tua, ya. Tapi sekarang kan kenyataannya jauh berbeda, ya. Contoh, ya, suami BCA Ashraf, ya kan, masih usia muda, Glenn Fredly, ya kan, Haji Mas Said, ya, orang-orang muda pun bisa terjadi resiko seperti itu. Jadi makanya kita bilang produk yang kita tawarkan jelas, marketnya jelas, karena siapa aja bisa terjadi hal ini, ya. Ini contoh, ya, tabelnya mungkin terlalu kecil, teman-teman bisa minta sama leadernya masing-masing, ya. Cuma nanya aja, ya, mau nggak punya warisan 1 miliar, ya, pasti kebanyakan mau dong, gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau gua nyicil sekarang nggak mungkin, gitu kan. Nah, kalau di asuransi jelas, ya, usia 25 tahun, ya, dengan cuman hanya 632.000, dia bisa punya proteksi 1 miliar, ya, uang pertanggungan, artinya asuransi jiwa, ya. Kalau meninggal biasa keluar 1 miliar, kalau meninggal karena kecelakaan keluarnya 300% berarti 3 miliar, ya. Selama bulan Ramadan kalau meninggal 400% artinya 4 miliar, ya. Nah, setelah saya pelajarin, ya, untuk orang bisnis, hitung-hitungan ini tetap cuan, artinya tetap masuk akal, tetap istilahnya layak untuk ambil, ya. Usia 60 tahun aja premi yang disetorkan per bulan 5.192, ya, 5.192 selama 10 tahun masih 500 juta. Tapi yang kita tawarkan, yang kita jaminkan adalah 1 miliar plus nilai tunai kalau terjadi resiko. Nah, produk sesimpel ini sangat layak, sangat bisa kita tawarkan saat ini, ya. Nah, saya sebagai pengusaha, ya, saya selalu berpikir, saya selalu bilang, saya berpikir simpel aja, ya. Market ada, ya, barang ada, produknya ada, ya, tinggal kita buka mulut, ya, tinggal kita sharing, ya, istilahnya, ya, syukur-syukur, ya, kalau orang ngerti, ya pasti mereka ngambil karena produknya simple sekali. Nah, terus apa yang kita dapatkan, ya, boleh Pak Ade slide berikutnya. Nah, ini komisi yang kita terima, ya. Kalau nasabah bayarnya tahunan, kita terima komisi selama 2 tahun, 30% dan 20%, ya. Ini produk yang Purcinta, ya. Kalau komisi yang biasa lebih besar lagi, ya. Cuman saat ini produk Purcinta ini jauh lebih fleksibel karena bisa jarak jauh kita jualnya, ya. Kalau bayar bulanan 25% dan 15%, ya. Paling penting, saya kenapa join di Prudential ini, kenapa, ya kan? Paling penting adalah produk yang kita tawarkan ini sederhana, ya, dan
bisa diterima banyak orang, ya. Nah, gitu aja, Ko Budianto. Jadi dari segi mindset saya, dari segi produk aja, produknya gampang, ya saya merasa ya saya bisa dong, ya. Apalagi kita terima komisi berkala selama 2 tahun, ya. Ya, Ko Budianto. Baik, Ko Ahwa, saya simpulkan sedikit bahwa ketika Ko Ahwa yang dari bisnis di spare part mobil ya, beralih artinya ya dengan bisnis di Prudential adalah ketika itu alasannya adalah tanpa modal besar ya, cuman hanya biaya operasional aja ya. Dan ketika itu juga modal kita di Prudential ini banyak senior-senior yang bilang bahwa modalnya lumut, teman-teman ya. Modalnya adalah ludah dan mulut, teman-teman. Asal jangan muncrat ya, teman-teman. Nah, dengan hanya modal mulut aja yang mau buka, dan di sini di bisnis Prudential ini adalah income-nya lebih besar. Teman-teman asal tahu saja ya, saya informasikan bahwa Ko Ahwa ini adalah pembisnis spare part. Saya sangat tahu karena saya adalah supplier beliau di saat itu sebelum join di Prudential, dan memiliki omset per bulan tidak kurang dari 3 miliar, teman-teman. Ya, dengan keuntungan 10% saja, teman-teman, itu sudah 300 juta keuntungan bersih. Teman-teman yang hadir pada Zoom ini, saya yakin dan percaya bahwa ketika bisa melihat kenapa alasan Ko Ahwa mau beralih ke Prudential, tentu pasti ada sesuatu yang lebih besar di Prudential. Selain income yang kita dapatin, saya yakin dan percaya juga alasan banyak teman-teman, semua yang senior di sini, adalah ada satu kebanggaan atau kepuasan batin ya, teman-teman ya, dengan bisa menyediakan proteksi buat orang-orang yang kita kenalin. Dengan begitu kita dapat income yang baik. Nggak seperti di konvensional, teman-teman. Di konvensional bisnisnya sikut sana sikut sini, teman-teman ya. Tapi bisnis di Prudential sangat berbeda dengan konvensional. Orang-orang yang merekrut kalian di bisnis ini orang yang pengen Anda sukses, teman-teman. Kalau di konvensional berbeda terbalik, teman-teman. Saya juga sepepet mobil ya, backgroundnya. Saya ketika itu takut orang-orang yang saya tahu, bahkan yang karyawan saya bisa seperti saya. Karena kalau mereka bisa buka usaha dan menjadi saingan saya di konvensional spare part mobil. Namun di Prudential berbalik, teman-teman. Ya, kita merekrut Anda, kita pengen orang yang pengen Anda sukses adalah orang-orang yang merekrut Anda. Bahkan kami akan bangga ya ketika orang-orang yang akan direkrut dapat sukses di bisnis ini. Simpulin sedikit lagi, itu tadi dibahas sama Ko Ahwa bahwa ketika produknya pasti, teman-teman. Betul. Teman-teman percaya dan yakin, saya yakin dan percaya teman-teman semua terbuka ya, bahwa semua orang yang hidup pasti akan meninggal. Tinggal kapan waktunya kita dipanggil masing-masing. Nah, kenapa produknya pasti? Ya kan, produknya adalah dengan produk tadi yang dipaparin sama Ko Ahwa adalah Prucinta. Ya, Prucinta itu sendiri adalah proteksi jiwa atau proteksi waris, teman-teman. Yang pasti tadi, ya, di saat kita masih hidup, ya, produk ini kita perlu siapkan. Begitupun produk ini bisa kita share atau kita tawarkan kepada siapa saja orang yang kita kenal untuk mempersiapkan proteksi waris ini, ya. Nah, dan oke, Ko Ahwa, selanjutnya pertanyaan selanjutnya gini, Ko Ahwa. Dari keluarga, Ko Ahwa. Dari keluarga ini apakah mendukung
ketika itu bahwa Koha memutuskan untuk join di Prudential. Pastinya kan ada pilihan nih, Koha. Ya. Keluarga itu mendukung, ya kan? Ada yang biasa-biasa aja, ya kan? Ada keluarga yang menolak. Boleh share, Koha? Ya. Thank you. Ya. Nah, itu hal yang lumrah ya. Waktu saya jalanin, mungkin dari keluarga ring 1 saya, boleh dibilang cuma 1-2 yang ngambil. Ya, karena keluarga besar saya keluarga spare part, ya, spare part mobil. Jadi mereka merasa saya ini jalan yang salah waktu itu ya. Usaha di antara saudara saya yang paling maju, saya yang paling besar, saya yang paling sukses, ya jadi spare part, ya kan? Kenapa saya tinggalin? Ya, jangan-jangan ribut sama istrinya, jangan-jangan utangnya banyak apa segala macam, ya. 2013, 2014 saya jual usaha saya kasih take over, ya kan? Itu dalam keadaan memang lagi bagus-bagusnya, tidak dalam keadaan pilot. Ya, jadi saya benar-benar saya tinggalin usaha saya dalam keadaan sehat, ya. Karena saya berprinsip, ya, nama baik itu jauh lebih penting daripada segala-gala, daripada uang, ya. Nomor 1 tuh nama baik, makanya saya selalu jaga, ya. Kalau dari pihak istri, ya, istri sih pasif aja, terserah, ya, karena dia tahu kalau saya udah mau, istri punya keinginan, susah dilarang, ya. Jadi wajar, ya, kalau ada saudara kita, ada keluarga kita, teman-teman dekat kita merasa perlu memberikan nasihat, ya, perlu ya, maksudnya karena gini loh, mereka sebenarnya kan nggak tahu apa yang kita kerjakan, ya, karena zaman dulu saya udah, begitu saya lihat presentasi, ya, nanti coba saya bawain, ya, ini udah benar-benar saya hitung, ya, ternyata bisa 100 juta dalam waktu singkat, jadi sangat amat masuk akal. Jadi orang yang di sekitar kita kan belum tentu mereka tahu apa yang kita jalankan, ya, bahwa 4 tahun, 5 tahun bisa 100 juta, mereka kan belum tentu tahu, ya, dan kemampuan kita kan kita yang ukur, bukan orang lain, ya. Jadi prinsip saya adalah saya tutup telinga, ya kan, saya batasin pergaulan saya yang positif aja, artinya memang kayak meeting seperti kita di komunitas Prudential ini tujuannya apa? Ya karena kita memang udah biasa jalannya, jadi kita tahu loh, ya, dibandingkan orang lain yang kita nyumbang suara tapi suaranya juga isinya negatif buat kita, ya, menghambat impian kita apa segala macam. Jadi saat itu memang saya kurangin. Jadi pergaulan saya benar-benar orang yang memang satu lingkungan sama kita atau memang tidak ngeblok, ya kan, ya. Nah, jadi wajar karena mereka nggak tahu apa yang kita lakukan. Oke, slide berikutnya boleh, Pak Ade. Makasih, Pak Ade. Ya. Banyak orang di luar sana tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita mulai. Ya. Boleh, Pak Ade, slide berikutnya. Ya. Nah, ini slide hitung-hitungan uang yang benar-benar kita bisa dapatkan nanti, ya, kalau kita jalani dengan benar, ya kan. Nah, untuk mencapai sebuah bisnis besar, ya, kita cuma lihat yang kita lakukan sesimpel ini, ya. Dalam 1 tahun kita cari 20 nasabah, ya, atau omset kurang lebih 200 juta, ya. Yang tadi istilahnya ada nasabah yang, ya, saat ini bisalah ngisi uang 2 juta, ya udah teman-teman cari 10 orang sampai Desember, 10 orang yang 2 juta seperti itu, ya. Jadi omset disetahunkan jadi 200 juta, ya. Terus kita rekrut partner kita, ya, selama ini baru bulan 4, ya, bulan 5 Mei, ya, berarti masih ada 7 bulan,
kita cuma cari 5 partner kita, 5 tim kita, ya, kayak Budianto tim saya gitu kan, ya, kita cari tim kita yang 5 orang aja, ya, dengan omset 200 juta, jadi kita udah punya omset grup sebesar 400 juta. Nah, komisi kita yang terima adalah 7 juta per bulan selama 24 bulan, jadi sangat stabil, sangat aman, ya. Nah, istilahnya krisis seperti ini, ya mudah-mudahan sih cepat berlalu, ya. Tapi sepanjang sejarah, selama krisis itu waktunya sih nggak terlalu lama ya, karena semua negara pasti akan berusaha untuk membangun negaranya kembali, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Terus slide berikutnya, ya. Kalau kita kerja lebih giat, ya. Saya termasuk orang yang beruntung, ya istilahnya pencapaian saya dari 2009 sampai hari ini, ya sudah rahasia umum ya. Agen asuransi itu rewardnya lumayan-lumayan, ya. Harusnya bulan ini kami ke Copenhagen, tapi karena pandemi COVID, ya kan, kita nggak jadi berangkat. Nah, kebetulan saya dapat 2 tiket, jadi saya dan istri, ya, karena nggak jadi berangkat, ya, kita dikasih cash out, ya, dan angkanya lumayan. Jadi teman-teman di sini kalau ada reward, kejar, ya, sebagai pengusaha, kalau ada bonus ya kita selalu kejar. Ya, ternyata bonusnya lumayan, ya, di cash out 1 orang 50 juta. Ya, jadi pada saat pandemi begini ya kita santai-santai aja, masih istilahnya masih nggak pengaruh, masih tenang-tenang aja, ya. Ya mungkin di luar sana yang paling berat itu adalah cicilan ya, saya perhatiin ya, karena kewajiban ini yang jadi beban. Oke, nah teman-teman di sini ya, ini Premier Club itu teman-teman dapat reward ke Seoul, Korea, ya. Nah, kejar dulu masalah nanti berangkat tidak berangkat, nggak usah pusing, ya kan. Kalau memang nggak jadi berangkat, Prudential akan keluarkan cash out, ya, pasti angkanya lumayan, karena kita tadi Copenhagen saya bilang ya kan, mungkin di pasaran sekitar 30-35 juta, ya, dari perusahaan, dari Prudential kasih kita 50 juta, ya, sangat lumayan. Oke, nah ini omset untuk mencapai Premier Club. Jadi gini teman-teman, ya, reward yang dikasih Prudential itu nggak dibatesin masalahnya, ya. Yang tadi saya bilang Copenhagen yang kita berangkat itu kurang lebih 3.000 orang yang capai. Jadi sebagai pengusaha saya sesimpel itu, masa 3.000 orang kita nggak bisa termasuk di dalam, ya. Nah biasanya sih bulan-bulan ini nanti masuk ke koran Kompas, ya, foto-foto kita, ya. Ini untuk pencapaian ke Seoul, ya. Ini yang dekat di Asia, ya, dengan omset 428 juta untuk agen-agen baru, ya. Oke, next berikutnya, Pak Ade. Nah, kategori kedua namanya startup, ya. Startup kita nggak yang ecek-ecek, ya. Ini berangkatnya ke London, ya, ke UK, ya. Ini dengan omset 528 juta, ya. Nah, bagi saya, ya, yang boleh dibilang sebagai pengusaha mau jalan-jalan itu susah waktu, sayang sama uang, ya kan, mikirin kewajiban dan lain sebagainya, ya. Nah, begitu reward dikasih, saya berpikir sederhana, kita mesti dapat, ya. Ini ke London, ya, berangkatnya pakai paspor, pesawat bintang 5, hotel bintang 5, semua servis luar biasa, ya. Nah, ini bisa berangkat sendiri tergantung omset dan bisa berdua, ya. Ini berangkatnya destinasinya ke London, ya. Nah, teman-teman bisa konsultasi sama leadernya, leader, kalau saya mau capai Korea, pengen ke Korea, bagaimana omset saya? Nah, nanti leader teman-teman bisa hitungin, ya. Kalau mau ke London bagaimana? Saya mau ngajak orang tua saya mau ngajak istri saya mau ngajak pasangan saya, bagaimana, ya. Leader teman-teman akan dengan senang hati menghitung buat teman-teman. Oke, next berikutnya.
ya. Nah, ini pencapaian yang boleh dibilang puncak, ya. Ini Presiden Kabinet Klub berangkat berdua ke dua lokasi, ke dua tempat, ya, ke Edinburgh sama ke London. Nah, waktu saya jadi sebagai produser tahun 2009, ya, saya nggak mau rugi, saya kejar yang kayak begini, ya, karena dengan begini income saya bisa di atas 35 juta, ya, lumayan. Karena saya sebagai pengusaha yang kata Ibu Dianto bilang, ya, biaya hidup saya sudah terlanjur besar. Jadi kalau di sini saya cuma dapat biasa-biasa aja, saya nggak mau. Makanya saya kejar yang ini, ya, namanya Presiden Kabinet Klub. Ya, bisa berangkat ke dua negara berdua. Ya, teman-teman harus buktikan. Nah, begitu saya dapat buktikan begini, orang baru bilang, ya, Tekva, kamu sih cocok jadi agen, jadi marketing itu cocok karena kamu dari awal saya lihat memang udah punya aura untuk sukses lah di sini, ya. Padahal dulu ya melihat saya seperti nggak salah kamu jadi agen asuransi, ya, ya. Tapi kan tergantung kitanya mau buktikan benar kita yang benar atau mereka yang benar, ya. Jadi saya nggak mau pusing, ya. Saya fokus dengan apa yang ingin saya capai, ya. Next berikutnya, Pak Ade. Nah, tahun kedua ini juga yang saya suka, ya. Produksi pribadi artinya, ya, kita nggak wajib, nggak perlu tiap tahun harus jualan, ya. Istilahnya jualan itu kita belajar bagaimana ketemu orang di lapangan, hanya belajar, ya. Tahun kedua kita nggak wajib jualan. Tapi ingat teman-teman, ya, saya suka produk Prudential. Kenapa? Karena produk kita bisa repeat order, ya. Umumnya tadinya orang nggak yakin, tapi begitu kita buktiin, ya, bahwa apa yang dijanjikan, apa yang dikontrakkan, apa yang ada di kontrak itu, di kontrak polisi itu semua ada terbukti, ya. Biasanya ada repeat order. Makanya saya bilang tahun kemarin saya dapat 2 tiket. Kenapa? Dari penjualan pribadi ada, dari sebagai leader juga ada, ya. Nah, ingat teman-teman, kenapa kita mesti rekrut, ya? Karena di sini kita sukses itu bukan untuk kita aja, tapi kita bisa banyak bawa orang untuk sukses, untuk join di sini, ya. Bagaimana ya, bagaimana kita sebagai leader bisa ngajakin orang, ya, ya, masuk Budianto tadi, ya, bisa ke LA, bisa ke Los Angeles, bisa ke Las Vegas, ya kan? Itu sesuatu nih yang tidak bisa kita beli nilainya, ya. Artinya itu sesuatu yang membuat kita happy. Ternyata dengan bisnis yang di Prudential, ya kan, kita bisa berbagi loh, bukan kita aja yang punya kesempatan, ya, untuk berkarir atau sukses, ya. Nah, ingat tahun kemarin tahun 2020, ya kan, kita ada rekrut 5 tim kita, ya kan. Nah, dari 5 itu kita promosiin 3 aja, sesimpel itu. Untuk promosi mereka harus butuh omset 400 juta. Ya, duplikasi kita aja. Ya. Tahu nggak? Ya, kita udah tahu karena kita udah lewatin. Ya, kita udah promosi jadi associate agency director. Ya. Nah, 3 orang dari 5 itu anggap aja kita promosiin cuma 3. Kalau teman-teman bisa promosiin lebih banyak, lebih cepat. Ya. Jadi 100 jutanya bisa ada capai dengan 3,5 tahun, 3 tahun pun bisa, 2 tahun setengah pun bisa. Tergantung teman-teman, ya, tergantung keulatan teman-teman, ya. Omset 3 orang yang kita promosikan menjadi AAD 400 juta kali 3 1,2 miliar, rekrut lagi 5, ya. Harus kita berbagi lagi, ya. Kita coba dilatih lagi untuk coaching, ya, partner kita, ya, 5 orang, ya kan, setiap tahun kita review, jadi omset total grup kita jadi 1,4 miliar, ya. Komisi, teman-teman lihat, ya, kenaikannya. Mana ada kalau kita kerja istilahnya, ya,
gaji pertama interview 7 juta, ya tahun depan ya minta 20 juta, nggak mungkin, ya. Tapi di sini semua kami sudah hitung, ya, dan sistem ini Prudensial sudah taken kontrak, jadi kita nggak usah takut, ya. Nah, tahun kedua kita bisa mencapai income 20 juta dengan standar seperti ini aja, tidak ada penjualan pribadi, ya. Jadi udah nggak ada jualan pribadi, ya kan. Nah, untuk omset sebegini kita masih bisa dapat jalan-jalan pastinya, ya. Oke, next berikutnya, Pak Dek. Ya, tahun ketiga, ya, tahun berikutnya, ya, kita sudah di puncak karir kita, ya, jenjang karir kita cuma 3, ya, jadi agent, associate agency director, sama agency director, ya. Posisi saya sudah mentok di sini, ya, tinggal bagaimana kita bangun tim kita nanti. Jadi penjualan pribadi sebagai leader, sebagai seorang manajer, seorang director, associate, kita nggak wajib jualan, ya. Ya, tapi jangan sampai istilahnya kalau nasabah kita ini baru nasabah saya ada WA saya 2 hari yang lalu, ya, tapi belum ketemuin, baru lahiran, ya, udah cari saya, ya. Akte lahir dia udah tahu, udah ada semua, tinggal saya samperin aja, ya. Kita nggak wajib jualan, tapi kita juga jangan nolak. Saya udah nggak wajib jualan, saya nggak mau ya. Jangan begitu, teman-teman, ya. Nah, tugas kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah kita, ya. Nah, ingat, kita punya 3 orang AAD yang tadinya omset 400 juta, udah naik, kita promosikan lagi untuk menjadi seorang agency director seperti kita. Jadi tinggal copy paste sistem kita aja, ya, 4,2 miliar, ya kan. Kita promosikan agent baru kita 3 orang juga 1,2 miliar, rekrut lagi 5, jangan lupa rekrut lagi 5, ya, 200 juta, ya. Komisi kita tahun pertama 7 juta, 20 juta, tahun ketiga 60 juta, ya. Angka ini kami sudah hitung, ya. Jadi bukannya istilahnya kita sembarangan aja isinya, enggak. Ya, karena kita sudah melalui sistem dan kita sudah lewatin masa-masa itu. Jadi ini semua real, ya kan. Nah, yang tadi saya bilang, ya, 7, 20, 60, next tahun berikutnya. Ya, nah, tahun keempat, ya seperti saya janjikan, komisi bisa 100 juta, ya kan. Punya grup 22,4 miliar. Nah, sebagai pengusaha, ya, tadi kata Budianto, ya, saya usaha, ya, zaman 2009, ya, omset sebulan 3 miliar, ya. Itu dengan effort, dengan modal, dengan kewajiban saya di bank segala macam, ya, itu aja nggak mungkin saya capai bisa 20 omset segini, ya, 22,4 miliar, ya. Kalau ini benar-benar bersih, ya, kita bisa capai omset segini, komisi 100 juta, ya, modal relatif kecil dan murah, ya. Kita nggak perlu investasi tempat, ya, kita nggak perlu istilahnya training yang berbayar apa segala macam, mesti belajar dulu. Dan ingat, ya, kalau kita training berbayar, belum tentu orang yang kita bayar pun kasih ilmu kita 100%, ya. Tapi di bisnis ini luar biasa, ya. Kami selalu berharap orang yang kami rekrut itu kami ajak itu kalau bisa sih prestasinya di atas kita, lebih hebat dari kita, ya. Seperti kita punya anak, ya, kalau bisa sih setiap tahun dapat beasiswa, setiap tahun dapat reward. Nah, itu adalah kebanggaan kita. Nah, kalau kita bisnis konvensional nggak mungkin, ya, ada yang ngajarin, ya kan, ada yang ngajarin, ada yang istilahnya memberikan waktu, memberikan segala-galanya buat kita untuk maju, nggak ada, ya. Nah, ini yang saya lihat selama begitu saya join di Prudensial. Jadi saya fokus, ya kan, kata orang kiri kanan, kata tetangga apa saya nggak mau pikirin, ya kan, karena saya punya goal,
ya, bisa capai 100 juta dalam 4 tahun, ya. Dan jangan lupa reward jalan-jalan selalu saya selalu karena selama 20 tahun saya nggak usaha, saya jarang sekali bisa keluar negeri, ya. Tapi begitu di Prudential bisa setahun bisa 3 kali, 4 kali bisa keluar negeri, ya kenapa enggak, ya. Nah, mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tanya, ya. Leong, ada pertanyaan, Bu Budi? Oke, thank you, Kohwa. Ya. Saya rangkumin sedikit ya teman-teman ya, dari apa yang disampaikan dengan leader saya, Kohwa, ya. Teman-teman, ini yang jenjang karir yang dijelasin sama Kohwa adalah itu omset yang di 1 tahun kan ya teman-teman ya, omset yang di 1 tahun kan, ya. Ini bisnis yang patut kita jalankan, bisnis yang patut kita perjuangkan, karena dalam bisnis ini bisa membuat kita menuju ke bisnis autopilot yang memiliki passive income, teman-teman, dan juga akan dapat diwariskan, ya, begitu teman-teman ya. Dan ketika yang tadi dipaparkan sama Kohwa tadi adalah di mana jenjang karirnya yang di tahun pertama 7 juta, tahun kedua naik ke AAD 20 juta, ya, tahun ketiga naik ke AD 60 juta, dan tahun keempat menjadi AD 2, itu adalah 100 juta teman-teman per bulan ya, income yang kita terima. Teman-teman, ini yang dimana jenjang karir yang dipaparkan sama Kohwa tadi adalah dimana yang pencapaiannya hanya naik ke jenjang karirnya yang nggak ada jalan-jalannya, teman-teman ya. Ketika berbeda kalau pencapaiannya, jenjang karirnya dapat, kenaikannya didapatin atau achieve, dan jalan-jalannya tadi dapetin juga teman-teman. Tentu income-nya akan jauh lebih besar teman-teman. Di sini Prudential nggak pernah batasin income kita, ya. Prudential akan bayarkan penuh sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya. Nah, di sini juga yang dijelaskan sama Kohwa tadi adalah ada 3 misi utama kita dalam menjalankan bisnis Prudential ini yang sangat mulia, teman-teman ya. Misi yang pertama adalah bantu nasabah, teman-teman, ya. Bantu nasabah kita untuk kita programkan program kita yang kita tawarkan ke mereka. Mereka ambil manfaat, itu adalah semua untuk buat mereka, ya. Kedua adalah bantu orang-orang yang kita ajak untuk sukses di bisnis Prudential ini. Dalam hal ini teman-teman yang masuk Zoom in, gabung di Zoom meeting saat ini, ya kan, leader-leader kalian lagi melakukan misi yang kedua, teman-teman. Mereka leader-leader kalian yang merekrut, itu yang paling ingin kalian sukses sama-sama di bisnis Prudential ini, teman-teman, ya. Nah, terus ketiga, dengan nasabah terbantu, terus dengan teman-teman dan rekan-rekan yang direkrut juga sukses, maka misi ketiga secara otomatis diri sendiri dan keluarga juga terbantu, teman-teman. Dalam hal ini sukses bersama untuk mendapat income yang baik menuju ke bisnis autopilot, dan bisnis itu bisnis kita sendiri yang menuju ke passive income, teman-teman. Leader yang merekrut bukan atasan, leader yang merekrut adalah partner yang mulai lebih dulu dan sedang melakukan misi yang kedua, mengajak teman-teman di sini untuk sama-sama sukses di Prudential, teman-teman. Ya, selalu berterima kasih buat siapa saja yang merekrut Anda, teman-teman. Bahwa thank you ya. Ya, Bu Budi, sama-sama Bu Budi. Ya. Oke. Dalam hal ini Prudential membuka kesempatan yang sama, teman-teman, buat siapa saja yang mau sukses di Prudential. Oke. Teman-teman, itu aja yang saya rangkum. Ada mungkin teman-teman yang join Zoom saat ini untuk bertanya, boleh saya berikan waktu untuk bertanya, teman-teman.
Ya teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh silakan ya, karena pribadi saya bukan orang yang hobi ngomong ya. Jadi teman-teman lebih aktif aja kalau ada yang mau nanya atau silakan ya. Saya adalah pendengar yang baik. Oke, teman-teman, ada yang bertanya? Oke. Kohwa, Ya, Pak Budi. Sambil nunggu teman-teman yang lain mau bertanya, boleh ya saya bertanya dulu nih buat Kohwa nih. Ya, boleh. Oke. Kohwa, thank you ya sharingnya yang luar biasa. Sekarang, posisi sekarang kan situasinya kita lagi pertanyaan gini kok, pada saat sekarang apakah cocok nih buat nawarin asuransi, dan dengan kondisi pandemik seperti ini, boleh dong dikasih tahu caranya bagaimana? Thank you kok. Iya, mau nawarin asuransi apa dulu nih ya, karena beberapa rekan saya ya karena saya ada punya beberapa mobil kan, istilahnya salesnya juga pada teriak, istilahnya mereka yang marketnya juga teriak karena posisi kalau agen asuransi umum ya ini juga lagi paceklik karena orang banyakkan di rumah, asuransi mobilnya sudah habis atau asuransi ininya udah habis, mereka berpikir tuh nanti dulu deh ya. Nah, tapi tadi saya ada kasih slide ya, di mana slide itu masih baru bulan 5, bulan ini Prudential lagi grow, lagi naik terus ya. Kenapa ya? Kita beruntung ya, di punya perusahaan yang support sistemnya sudah jelas di Prudential ya kan, dia masuk ke aplikasi Tokopedia ya kan. Nah, nanti nasabah yang didapat itu kirim kasih ke kita ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama ya, saya belum pernah dengar orang beli asuransi gara-gara beli asuransi itu bangkrut ya, nggak mungkin ada ya. Yang ada juga kalau karena nggak punya asuransi itu banyak yang bangkrut ya. Jadi Ko Budianto tadi benar ya, mindset kita, misi kita yang pertama yang paling penting adalah kita bantu nasabah ya. Jangan hitung-hitungan, jangan istilahnya kita jual produk yang dimana kita habis jual kita udah tinggalin, enggak ya. Saya lagi presentasi di sini aja, istilahnya ada nasabah mau nanya apa segala macam ya tetap saya kasih respon ya, istilahnya kita jual servis, jual pelayanan ya, jual skill kita ya teman-teman. Makanya perlu training, perlu itu tujuannya buat apa? Karena produk kita produk yang di mata hukum legal, yang ada kontrak kita hitam di atas putihnya. Jadi teman-teman mesti tahu syarat ketentuannya apa ya. Jadi sampai saat ini saya tekankan lagi ya kan, profesi kita saat ini sangat dibutuhkan orang ya. Sampai istilahnya orang nanya COVID diganti nggak, apa ternyata Prudential kasih sekarang kan istilahnya tes COVID gratis ya, rapid test gratis apa segala macam ya. Jadi saat ini adalah saat yang tepat ya. Profesi kita tidak perlu selalu tampil ya pada saat orang lagi senang-senang, orang pesta apa segala, kita mungkin nggak tampil nggak apa-apa ya, tapi pastikan pada saat orang lagi kena musibah ya, di situ kita hadir ya. Ada nasabah saya di Panimbang, di Labuhan ya, Pandeglang situ ya, kebakar ya kan, udah 2 minggu lah ya, 2 minggu luka bakar ya kan, masuk rumah sakit di Serang yang luka bakar cukup serius ya. Belum dibawa itu aja tengah malam udah telepon saya ya. Itulah saya merasa terharu di profesi saya, di mana ya mungkin pada saat orang lagi senang-senang kita dilupain gitu, nggak ada masalah, tapi pada saat
orang kena musibah, kita yang dicari. Nah, itulah yang kita nggak bisa beli. Orang, maksudnya profesi di luar sana orang nggak bisa beli. Jadi kita mesti, banyak orang bilang istilahnya, nggak punya passion apa segala macam. Ya, mereka belum merasakan bagaimana pentingnya peranan profesi kita buat orang. Ya, yang saya bilang tadi yang ada lahirannya nyari saya, itu saya kenal juga dari referensi, ya, bapaknya, anaknya, sekarang cucunya lahir, semua kasih ke saya, ya, karena brand saya sudah jalan, ya. Buat teman-teman yang baru, ya, ini momentum yang tepat, saat yang tepat untuk kita jalanin. Kenapa? Karena orang lagi butuh, ya. Orang baru sadar ternyata istilahnya, ya, orang meninggal kayak Didi Kempot meninggal apa sih, orang berpikir ada COVID semua, ya. Jadi istilahnya orang jadi parno. Nah, saatnya yang tepat teman-teman bisa buka pikiran nasabah kita. Itu yang tabel tadi, teman-teman tanya leader, sharingnya gimana, ya. Simple produknya 1 miliar, ya kan, saya mesti bayar berapa? Punya warisan 1 miliar, saya mesti bayar berapa, ya. Di situ ada kepastian, ya, uang pertanggungannya ada 1 miliar. Penerimaan manfaatnya juga jelas, ya, siapa yang harus terima. Jadi teman-teman jangan merasa, wah, saat begini kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Justru salah, teman-teman, ya. Saat begini kita selalu paling enak adalah karena Prudensial udah bikin sistem, ya, tanpa ketemu muka pun kita bisa closing jadinya, ya. Jadi nggak ada masalah, Pak Budi. Jadi bisa aja, ya, saat yang tepat ya saat sekarang, ya, di mana orang butuh, karena kita nggak tahu pandemi itu kapan selesainya, ya. Kita lihat sendiri, ya, dokter-dokter masih muda, katanya dulu stigmanya kan ada orang tua yang baru ini kan, ternyata orang muda juga banyak yang kena resiko itu, ya. Nah, bedanya apa, ya? Nah, kalau selagi muda, ya tadi 25 tahun cuma 600.000, tapi begitu udah 60 tahun, ya, itu 5 juta lebih, itu jauh berbeda, ya. Jadi saat yang tepat ya adalah teman-teman saat sekarang, ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanya? Thank you, Kohwa. Jawab, ya. Ya, ngejawab kok. Ya, jadi kalau ditanya apakah sekarang cocok nawar asuransi, mah cocok banget, ya. Apalagi dengan kondisi pandemik ini, kita bisa mengedukasikan bahwa resiko itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dan kapan waktu, ya. Kapan tepatnya untuk menawarkan asuransi, yaitu saat yang tepat adalah, ya, dan yang terbaik adalah sekarang. Oke, Kohwa, thank you. Ini ada pertanyaan dari Bu Wilsa, ya. Oh ya, Bu Wilsa. Boleh waktu dan kesempatan kita kasih ke Bu Wilsa. Ko Ahwa, terima kasih banyak. Ya. Saya mau tanya, boleh dijelaskan lagi nggak kriteria calon agent yang paling ideal saat ini menurut Ko Ahwa seperti apa? Agent yang ideal, ya. Simpelnya begini loh, ya. Teman-teman yang diundang di sini, saya yakin pasti sudah dipilih oleh leadernya atau oleh partner-partnernya. Karena kami nggak sembarangan untuk mengajak orang, ya. Paling penting adalah attitude-nya bagus, nggak cocok nggak sama kita, ya. Nah, kayak saya sama Ko Budianto, Ko Kennedy, itu enjoy karena memang udah cocok kita. Memang udah satu gen lah, istilahnya satu ini, ya. Itu dulu paling penting. Kalau kitanya merasa nggak cocok, jangan dipaksain, ya. Karena partner kita ini seumur hidup nempel sama kita, ya. Jadi istilahnya screening awalnya adalah itu dulu. Begitu kita ngomong nyambung, ya kan, ya, orangnya maksudnya menghargai kita, ya, kita pasti menghargai mereka kan istilahnya, karena kita kan mau nyari partner kan, ya. Tapi kalau orang yang nggak menghargai kita juga, kita ngapain gitu kan istilahnya, ya. Kita di sini kita
ilmu yang kita dapat ini istilahnya ilmu yang sudah pasti. Artinya kita sudah lewatin ketemu klien kayak Wilsa sendiri, orangnya sama kayak saya, pendiam kan, orangnya nggak banyak ngomong gitu kan, nggak banyak ini ya. Tapi kan kita waktu pertama jalannya kan belajar untuk sosialisasi sama orang. Iya. Ya, nah dari situ aja kita sudah merasa bisa nilai lah, karena Prudential Protect always listening itu sangat saya pegang sampai hari ini. Saya merasa cocok, kenapa? Karena lebih baik kita dengerin daripada kita banyak ngomong. Ya, nah dari situ kita bisa nilai orang ini, partner kita ini cocok atau tidak. Ya, nah yang banyak terjadi kesalahan kalau kita memang dari awalnya kita paksain, ya akhirnya nanti nggak ada hasil juga, bisa. Ya, paling itu aja bisa. Ya, terima kasih banyak Kak Ahwa. Oke, sama-sama Wilsa. Oke, menjawab ya Bu Wilsa ya. Menjawab, terima kasih Kak Budi. Ya, mungkin kriterianya untuk yang orang kita rekrut, yang penting harus nyaman dulu ya sama kitanya ya, betul ya Bu Wilsa ya. Karena dengan nyaman itu, dengan cocok sama kita, akan ada kemungkinan baik dan peluang besar untuk menjadi satu keselarasan untuk sukses menjalanin bisnis Prudential ini sendiri. Thank you Bu Kohwa, thank you Bu Wilsa. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya adalah, wah, saudara saya ini Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya, semangat pagi semua. Pagi. Semuanya. Ya. Kedengeran? Oh ya. Ya, Pak, aku tanya dong. Ya, boleh. Background-nya itu kan pengusaha sukses ya. Ya, lumayan lah. Saya mau tanyain, jadi agent Prudential. Kalau saya kan jelas lagi terpuruk, kepepet, jadi agent Prudential. Kalau Ahwa sendiri nih, sukses, kenapa bisa tiba-tiba seorang agent Prudential, asuransi sosial rekrut? Nah, yang rekrut siapa gitu loh, Ahwa? Caranya itu gimana? Kok Ahwa bisa sampai tertarik gitu loh? Saya ulangin, Bu Leni. Pertama adalah direkrut siapa? Halo, ya. Saudaraku Leni, tadi suaranya agak terpecah ya. Suaranya mungkin Kohwa nggak jelas ya pertanyaannya. Pertanyaan jelas ya Kohwa ya? Ya, nggak jelas saya. Oh, jelas. Pertama direkrut siapa? Oh ya. Leni boleh ulangin pertanyaannya? Tadi suaranya blur. Thank you. Hot button. Hot button. Ya. Oke, yang pertama itu ya hot buttonnya. Oke. Kok bisa jadi sukses? Jadi agent Prudential. Yang pertama. Kedua, yang ngerekrut siapa? Ya. Cara ngerekrut bagaimana gitu loh. Ya. Oke, boleh nih. Dua aja itu ya. Pertanyaan dua, jawabnya panjang loh, boleh nih. Nah? Bang Ahwa. Nah. Bang Ahwa. Ya. Coba tanya Bu Leni mau ketemu nggak sama leader Bang Ahwa? Ya. Kebetulan leader saya udah nggak ada, Bu Leni ya. Oke, saya jawab dulu ya pertama ya. Saya direkrut siapa? Ya. Bu Leni saya jawab ya. Saya direkrut oleh siapa? Ya. Saya direkrut dengan orang yang tidak saya kenal. Ya. Orang yang tidak saya kenal itu tinggal di satu kompleks sama saya. Waktu itu rumah saya di Citra Raya, Cikupa. Ya, satu komplek ya kan, karena ada teman
yang sakit waktu itu, klaim prudensia agak bermasalah, saya bantu dia urus, ya. Ketemulah leader saya, ya. Nah, leader saya ini bantuin luar biasa, dia bantuin urus, berhasil. Nah, setelah berhasil, ya, leader saya kejar saya. Kamu kan belum punya, ya. Kamu lihat ini klaimnya udah berhasil nih, gitu kan, ya. Jadi karena saya udah mulai ngerti, diedukasi, oh ternyata asuransi itu penting ya, klaim bisa dibayar ya. Maka saya sekeluarga ambil sama agent saya, ya. Setelah ambil, ya biasa, ya, minta referensi, ya, minta referensi dari saya karena saya pengusaha yang cukup sibuk, ya kan. Saya dengan welcome saya mau kasih gitu kan. Ini kok ada yang ini nih nanya-nanya soal asuransi, coba aja kamu tawarin, ya kan. Oh saya nggak bisa, saya lagi di luar, lagi ada meeting, lagi ada seminar apa segala macam, ya kan. Akhirnya nggak ketemu, ya. Terus begitu dia mengajakin saya pun nggak bisa, ya karena di hari ini ada masuk barang lah, apa segala macam lah. Ya akhirnya suatu hari saya diundang, ya kan, dipresentasiin. Begitu saya lihat ini bagus, ya udah, saya nggak ada ngomong Mbak Ibu lagi, ya udah saya ikut, saya join, ya, dari 2009 sampai hari ini, ya, tidak berpaling kemana-mana karena saya orangnya tipe orang yang setia punya, ya. Nah, jadi saya direkrut sama siapa? Orang yang nggak kenal lah, cuma satu komplek aja. Tadinya saya nggak kenal. Yang tadi menjawab Bu Wilsa, ya. Kita mau rekrut siapa? Sebenarnya siapa aja kita bisa rekrut, ya. Kita boleh kita jelasin, ya masalah cocok nggak cocok nanti Bu Wilsa lihat sendiri nih. Ya gampang kan, kalau nggak cocok ya udah, ya kan, tinggal gitu kan. Jadi nggak usah di approach terlalu ini. Tapi kalau kita lihat orang background ini bagus apa segala macam, ya udah kita ya rangkul. Jadi istilah kita ajak gabung lebih intens gitu, ya. Terus pertanyaan kedua, ya itu kan saya bilang pertanyaan gampang, jawabnya panjang, ya. Yang kedua, hot button. Hot button saya apa? Saya sebagai pengusaha cukup lumayan, ya. Saya tinggal di Citra Raya. Makanya ke Kennedy sama ke itu kan kalau daerah Citra Raya itu daerah saya tinggal di situ kurang lebih 11 tahun, ya. Jadi saya hafal banget, ya. Hot button saya kenapa? Waktu itu anak saya udah mulai besar, ya kan. Dari Citra Raya ke Tangerang kurang lebih 15 kilo lah, 12-15 kilo. Jadi istilahnya agak pinggiran. Jadi anak saya, ya, yang mulai SMP waktu itu kan mencari sekolah yang lebih bagus, lebih baik, ya, lebih baik. Yang ada lebih baik pasti ada di luar komplek dong, di Tangerang. Waktu itu ada di Gading Serpong lah, di Karawaci lah, ya. Nah, saya sudah berpikir saya dari usaha untuk pindah satu, maksudnya beli satu aset aja itu saya butuh waktu 10 tahun waktu itu, ya. Tahun 98 saya beli satu rumah, tahun 2008 saya beli rumah. Ya. Saya berpikir kalau saya mau beli rumah lagi di Tangerang, gitu kan, istilahnya kayaknya nggak mungkin. Saya butuh waktu 10 tahun lagi. Nah, cara yang paling cepat apa? Nah, begitu saya dikenal ini, saya kejar. Ya, 2011 saya bisa pindah ke Karawaci. Ya, nah itu hot button saya pertama. Ya, hot button kedua, ya, saya nggak mau jadi orang yang biasa-biasa. Ya, artinya saya dari keluarga biasa-biasa aja, gitu kan. Ya, nah, jadi cukup nggak enak, ya kalau tidak, maksudnya tidak dipandang lah istilahnya. Makanya saya punya goal simpel aja, ya. Saya nggak mau dipandang orang sebelah mata. Jadi saya bagaimanapun juga saya harus punya prestasi. Saya harus bisa nunjukin ke orang, ya. Nah, leader saya simpel aja. Cara dia create saya, cara dia untuk manasin saya gampang, ya. Saya kalau dihina, ya,
saya merasa disepelein, saya malah saya panas gitu kan istilahnya, ya. Nah istilahnya makanya saya bilang sama leader saya, ya, saya respect sama leader saya, ya. Saya pernah bilang, Kohar punya prestasi apa, saya pasti akan saya samain, saya pasti akan kejar, ya. Saya istilahnya kamu bisa, saya juga harus bisa. Ya, makanya dulu kita di rumah yang lama, kampus yang lama begitu kan, kita saing-saingan, ya kan. Setiap tahun istilahnya selalu diisi dengan prestasi, ya. Itu hot button kedua saya. Hot button ketiga saya, yaitu saya bilang jalan-jalan, ya. Saya bahasa Inggris nggak bisa, Budianto tahu sendiri, ya kan. Tapi kita sudah bisa ke Eropa, bisa ke Australia, bisa ke Amerika, ya kan, ya. Dengan tanpa, ya, dengan komunikasi badan aja, ya. Kalkulator sodorin, mau beli apa bisa beli, udah gitu aja. Jadi sesimpel itu, ya. Nah, jadi nasabah saya, klien-klien saya sangat menunggu-nunggu kalau saya ke luar negeri. Saya selalu bilang, lu mau titip apa, ya kan, ya. Jadi mereka dengan senang hati, ya, kasih saya referensi karena tahu saya punya prestasi setiap tahunnya, ya. Nah, itu aja Bu Leni, ya, hot button saya. Kita sendiri masing-masing semua punya hot button. Jadi teman-teman sendiri harus pencet hot buttonnya, ya. Bu Leni, ya istilahnya kalau kita kepepet, ya kan, kita sudah merasakan bagaimana nggak enaknya kalau ke tempat orang merasa, ya saya ngalamin saya sendiri gitu istilahnya. Ya tadinya saya sebagai pengusaha tadinya didatengin orang, ya. Sekarang saya mesti datengin orang, ya. Iya. Bagaimana nggak enaknya kita dipandang orang begitu gitu kan, ya. Tapi saya nggak, apa yang saya jalankan itu apa yang pengen saya capai itu apa, mereka nggak tahu. Tapi begitu kita achieve, ya kan, begitu kita kasih reward, nah ini di belakang saya nih, ya istilahnya reward saya, ya kan, selama ini, ya kan. Keren kok. Berapa puluh negara saya udah iniin, ya saya selalu kasih mereka souvenir, ya, event itu cuma gantungan kunci apa segala macam, tapi mereka merasa kita ini layak loh jadi agent dia gitu, ya. Nah, itulah kriteria yang kita harus setiap tahun capai. Bu Leni juga luar biasa, ya, dalam setahun bisa capai ke Copenhagen. Selamat Bu Leni, ya. Thank you, Tahun Klawa. ini kejar lagi, tahun ini harus ada goal lagi, ya, harus ada Yes. goal lagi depan, ya. Ya. Oke, ada lagi menjawab ya Bu Leni, ya. Ya, kejawab banget kok, Klawa. Thank you ya. Ya, jangan Oke. Bekasi ya Bu Leni, ya. Ya, Bekasi. Cepatlah pindah ke Jakarta lah. Iya, sip. Pasti. Bekasi mah kalau mau pindah paling deket ke Menteng, Len. Oh iya. Tetanggaan sama Pak Indra. Samping Pak Indra. Iya. Iya. Brawijaya ya. Iya. Oke, ngejawab ya, Leni. Oke, Ngejawab, kita Om. ke Thank you. Oke, thank you. Kita ke pertanyaan berikutnya dengan Wilson. Oke, Wilson, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, thank you ya Kobut. Om, aku pengen thank you Ya. nih buat sharingnya Om buat pagi ini. Yang aku mau Welcome. tanya Om, kan sekarang kita tahu masalah pandemi COVID ini kan banyak orang yang dirumahkan. Kemudian untuk kayak seumuran aku pun kan banyak kayak dipotong untuk gajinya nih Om. Gitu Ya. loh, sekitaran ya hampir lah rata-rata 30%-an lah untuk gajinya gitu loh. Nah, yang mau Ya. aku tanya menurut Om, kalau udah ada yang pemotongan begitu, itu kita gimana ya Om untuk bisa menawarkan lah untuk mereka sendiri, kan pandemi ini kan juga udah lumayan parah gitu loh Om. Nah, itu bagaimana ya Om? Thank you Om, itu aja. Ya. Wilson, thank you pertanyaannya. Ya, menurut Wilson, ya, mereka kalau dikasih peluang untuk bisnis, kira-kira berminat nggak? Masih mau nggak mereka ambil peluang itu? Kalau menurut aku sih dengan adanya begini sih Om, mereka kan pasti butuh income yang lebih ya Om ya. Maksudnya dari segi gajinya mereka aja pun udah dipotong gitu loh. Pasti mau nggak mau
mereka pasti mau gitu loh, karena Ya. ya mereka lihat sendiri, oh ini ternyata ada income yang lebih gitu loh yang mereka bisa dapat gitu loh Om. Ya. Nah, Terus, jawabannya Wilson jawab sendiri. Istilahnya harusnya mereka mau kan? Kenapa? Wilson udah tawarin belum? Aku sih yang selama pandemi ini sih masih belum Om, karena kan aku tahu mereka udah dipotong gajinya pun udah maksudnya udah susah banget gitu loh Om untuk ngejalanin sehari-hari aja tuh maksudnya udah bersyukur banget gitu kan dengan dipotong gajinya gitu loh. Ya ini sih gitu loh Om, makanya aku rada bingung aja Om. Gimana sih kalau kayak aku seumuran aku untuk tawarin ke teman-teman dengan masalah begini, dengan adanya dia dipotong gaji segala macam, untuk tingkat dia ambil pun kan pasti akan berpikir panjang nih Om gitu loh. Nah itu Oke, sih Wilson. Om. Ya, thank you Wilson, pertanyaannya bagus ya kan. Nah, tugas kita sebenarnya 2 ya. 1, kita selling ya, untuk mendapat income yang cepat, kita selling ya. Tapi kalau kita mau passive income adalah kita recruiting. Betul. Ya, jadi pilihannya ada di tangan kita. Wilson mau rekrut atau Wilson mau selling ya. Kalau menurut saya ya, saya selalu nggak mau rugi. Saya jualan nggak laku, saya belum ambil, ya udah saya rekrut gitu kan sama aja ya. Karena kenapa? Masing-masing orang kayak Wilson sendiri pasti punya market natural. Ya, artinya dari ring satunya Wilson kan ada. Ya buktinya Wilson kan bisa closing papa mama lah, adik lah, segala macem lah. Itu kan natural market kan. Iya. Ya pamannya Wilson lah, ya itu kan natural market. Jadi masing-masing orang itu punya natural market. Makanya di bisnis kita ini mudah, gampang, simple. Kenapa? Ya itu karena kita semua punya natural market. Ya, linknya Wilson saya nggak mungkin saya jangkau. Ya, nggak bisa saya jangkau. Beda ya kalau saya prospekin mungkin orang tuanya Wilson dengan Wilson sendiri yang jelasin, pasti mereka lebih oke lah sama anak sama keluarga sendiri. Betul. Ya, nah Wilson bisa pakai cara itu, jadi nggak melulu harus berpikir untuk jualan. Ya, recruiting, mereka mau nggak jalanin apa segala macam? Ya coba aja Wilson cerita. Ya, dengan komisi yang segitu besar, ya. Ini buktinya nih, ya. Budianto kemarin baru chatting sama saya, ya. Ada saudara Budianto, Ko Budi nanti cerita. Ko Budi punya saudara kerja di tempat Wilson juga sama, ya kan? Buktinya dia mau beli itu asuransi sama Ko Budi, ya. Padahal di sana bilang ada diskon lah apa segala macam. Ko Budi Pak nothing tulus aja, ya. Dia kuatin produk dia, nanti Ko Budi sendiri cerita, ya kan? Ya, terbukti dia malah tertarik sama produk kita. Padahal di situ akuisisinya cuma 70% kata Ko Budi, ya kan? Tapi dia tetap nanya karena brand kita nomor 1, brand kita memang sudah di kepala nasabah itu. Begitu orang bilang asuransi ya prudensial, orang nyarinya dulu, ya dibandingkan asuransi lain. Ya, jadi Wilson bisa jualan, bisa rekrut itu gampang, ya. Siapa sih istilahnya nggak mau dikasih angpau lah kata orang, ya. Lu ada angpau diam-diam aja, apalagi saat begini nih, ya. Orang semua pada ini, ya kita masih ada kesempatan buat ini. Itu aja. Bisa jawab nggak Wilson? Oke Om, ngejawab Om. Nah, coba Budianto tadi, Ko Budi. Oke, thank you Ko Ahwa. Ya. Mungkin Wilson nambahin dikit ya buat teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang sama. Kalau ada orang yang mau kita tawarin Wilson dengan kondisi seperti itu, rekrut aja dulu Wilson biar dia dapat income, terus dapat dari income prudensial. Kalau baru dia mau buka buat pribadinya, baru dibuka. Boleh seperti itu juga. Koha tadi apa yang sharing itu? Yang saudara saya. Iya, maksudnya yang kerja di bank itu, ya kan? Tadi Wilson nanya. Singkat aja ya. Ya singkat aja teman-teman. Itu saudara saya kerja di bank swasta BCA. Dia diberikan satu
penawaran untuk program kartu yang sesuai dengan tagihan. Setelah dia dapat diskon 50% premi tahunan awal. Terus di situ juga dia sounding bahwa akuisisinya hanya 70% di tahun pertama. Kita kan 200% selama 5 tahun. Namun setelah saya baca proposalnya, saya breakdown, nilai akhirnya tetap di Prudential lebih murah, teman-teman. Dan untuk manfaat di kartu kesehatan yang sesuai dengan tagihan pun jauh lebih lengkap dan jauh lebih besar kita punya manfaat. Nah, jadi jadi yang saudara saya untuk ini lebih condong atau menitik beratkan pilihannya ke Prudential setelah kita compare secara fair gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini jangan khawatir ketika kita mau dalam hal prospek, siapa aja kita boleh prospek, teman-teman. Ada juga kejadian yang kakaknya di Prudential juga ada yang closing sama saya. Jadi di sini kita jual diri kita sendiri, teman-teman. Ya, dalam hal kepercayaan dan servis, teman-teman. Ya. Oke, itu aja singkat dari saya. Untuk selanjutnya, pertanyaan sudah nggak ada. Kita lanjutkan. Kohwa, boleh kasih rangkuman terakhir nih Pak. Ini Kohwa, sebelum untuk menyelesaikan sesi Kohwa. Thank you Kohwa. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya teman-teman, thank you ya, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Zoom meeting ini. Ya, rangkuman saya adalah simpel aja begini. Ya, memang asuransi jiwa, asuransi kesehatan tidak semua dicari, tidak semua orang mau cari, ya, nggak semua orang, ya kan. Tapi pastinya adalah, ya, secara logika aja, selama orang belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, selama belum ada obat yang membuat orang tidak bisa meninggal, asuransi tetap penting. Ya, jadi intinya adalah asuransi itu tetap dibutuhkan orang, ya, walaupun ya orang nggak cari. Nah, teman-teman di sini harus belajar bagaimana cara buka mindset orang, cara menjualnya bagaimana, ya, pasti hasilnya akan berbeda, ya. Makanya untuk itu teman-teman, ya, cepat-cepat deketin leader, belajar sama leader. Ilmu yang leader-leader ada itu luar biasa semua, ya. Kita ini praktisi, bukan teoritis. Ya, bukan motivator, saya bukan motivator, tapi saya praktisi, ya. Nah, teman-teman harus mendekatkan diri ke leader, ya, karena seraplah ilmu leader, ya teman-teman, maka akan sukses. Oke, demikian aja saya presentasi hari ini, ya. Terima kasih, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ya. Thank you Pak Budi, ya. Teman-teman kasih aplausnya buat Kohwa atas sharing yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, teman-teman tetap ya. Oke, teman-teman tetap stay di Zoom, jangan keluar, jangan kemana-mana dulu. Ada sesi berikutnya yaitu testimoni ya dari mafia Hong Kong ya teman-teman. Ini kakak ipar saya dengan Pak J. Kennedy. Silakan Pak J. Kennedy, waktu dan tempat kita persilakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih kepada leader saya ya, MC Kondang Budianto, sama kakek leader saya Kotekva, dan founder kita Kak Nadine dan Pak Indra yang tampil cantik dan ganteng pagi ini. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya J. Kennedy, versi Mandarin ya, bukan Amerika punya ini. Saya sih namanya emang J. Kennedy, tapi kurang fasih bahasa Inggris. Tapi lebih fasih lah daripada Budianto sama Koli Tekwa, menangan saya sedikit. Nah, saya kelahirannya Bangka, dan saya perantauan di Jakarta tahun 1997 merantau ke Bangka.
hal umum lah, pada umumnya orang Bangka 90% merantau ya. Pas saya merantau 1 tahun kejadian kerusuhan, tapi bukan saya biangnya ya, bukan saya biangnya atau pelakunya, ya kebetulan aja. Nah, saya merantau ke Jakarta ya, pada umumnya orang Bangka punya cita-cita ya, artinya apa, berdagang atau usaha ya. Saya nggak pernah kerja, saya langsung ke Jakarta, jalanin bisnis supplier seafood 4 tahun ya, itu bisnis keluarga. Dan saya jalanin juga bisnis supplier plastik sama hasil bumi. Nah, saya direkrut di Prudential, saya direkrut sama Budianto. Nah, saya sangat beruntung ya, ada Budianto yang mengenalin saya ke bisnis ini. Budianto boleh juga di sambil ikut bicara juga ya kan. Ini karena saksi hidup saya nih, karena tanpa Budianto saya nggak ada di sini ya. Jadi ya kita di sini dipilih leader kita atau orang yang rekrut kita, harusnya kita berterima kasih ya, kita harus beruntung berada di sini. Dan saya dibimbing sama kakek leader saya, Koli Tekwa. Nah, kenapa sih saya mau join di Prudential ya? Sebelumnya 2005 saya pernah mau direkrut sama teman saya yang sekarang udah jadi founder punya kantor juga. Tapi karena waktu itu saya merasa belum cocok ya momennya, jadi saya nggak ikut. Nah, saya lebih ke Budianto. Nah, saya join di sini udah 7 tahun ya. Nah, 2017 ya puji Tuhan saya udah posisi agensi direktur. Nah, kenapa saya join di sini? Karena saya lihat kan Budianto aja bisa sukses ya, artinya kan. Saya lihat dia bisa sukses, saya pun merasa nggak kalah jauh ya penampilan sama Budianto, malah kerenan saya kalau saya lihat sih ya. Tapi kalau orang lain saya nggak tahu ya. Saya lihat seperti itu, oh dia Budianto aja bisa sukses kan. Masa saya nggak mau coba ya kan. Ya kuncinya di sini adalah kita mencoba. Dan saya dari dulu diajarin kalau kita mau sukses bisa ambil peluang yang ada. Kita harus siap, kita harus ambil. Nah, saya lihat kan bisnis di Prudential banyak teman saya yang sukses, termasuk Budian dan Koli Tekwa. Ya, saya lihat itu. Jadi saya berpikir kenapa coba waktu itu emangnya jalani bisnis juga ya kan. Bisnis yang saya jalanin ya lumayan lah ya, ada armada, ada karyawan ya kan. Tapi ya waktu usaha kan kita perlu modal besar ya kan. Terus butuh stok barang ya. Terus waktu kerja dari pagi bisa sampai malam. Nah, kalau saya lihat setelah saya jalanin kan, saya lihat waktunya bisa fleksibel. Nah, bagaimana cara saya ngejalanin waktu saya pertama join ya kan. Nah, saya join pun sebagian besar keluarga kurang mendukung ya, karena kan mereka bilang kenapa sih mesti ya kan, karena emang saya maklumin sebelum saya join kan udah ada adik saya, Budianto kan adik ipar saya ya, dia nikah sama adik saya ya, jadi di sini beruntungnya bisnis keluarga ya, suami istri, kakak adik semuanya boleh kok, nggak dilarang ya. Nah, ya jadi saya coba ya kan, jalanin ya kan, walaupun dari keluarga pun
tidak mendukung sepenuhnya kan, ya bilang karena mereka bilang kan udah banyak nasabah, udah jadi nasabah, keluarga besar pun udah jadi nasabah semua, karena kan ada Budianto sama adik saya, dan sebelumnya saya udah referensiin cukup banyak ya ke teman saya yang sebelumnya yang mau rekrut saya. Nah, tapi saya sih nggak mati akal ya, artinya kan saya terus mau coba ya kan. Nah kan saya berpikir kan karena produknya kan bagus banget ya, bisa banyak bantu orang ya kan. Asuransi ini ujung-ujungnya apa sih yang kita tawarkan ke nasabah? Ujung-ujungnya kan uang ya. Kalau mereka klaim atau ada yang meninggal atau sakit kritis atau sakit ya kan, mereka kan yang diganti kan apa? Uang kan. Nah, kalau produk seperti itu bisa bantu orang bagus ya kan, kenapa saya nggak coba jalanin ya. Terus saya pun nggak perlu khawatir walaupun saya ngomongnya terbata-bata ya seperti ini, tapi saya bisa jalanin. Kenapa? Udah ada sistem teman-teman, nggak usah khawatir. Terus udah kita ada training, diajarin ya kan, ya tinggal luangin waktu aja. Nah, hasilnya sih lumayan ya, karena saya udah merasakan hasil di sini. Saya sebelum ke Peru, saya nggak pernah ke Amerika, nggak pernah keliling Asia, bisa sampai ke Jepang ya kan. Jepang kan sama Amerika kan cukup mahal ya kan. Kalau pakai kocek sendiri mah lumayan berasa itu kan. Nah, ya itulah hasilnya. Saya lihat hasilnya seperti itu ya, lumayan kan. Bisa ada jalan-jalan lah. Dan terus saya waktu itu join 1 tahun berapa bulan ya, 1 tahun 5 bulan. Nah, saya langsung full time. Kenapa saya berani full time kan waktu itu ya? Karena saya lihat di sini benar-benar ada uangnya. Waktu itu saya join 1 tahun pun udah ada income 20 jutaan. Baru 1 tahun kan, kalau di presentasi keuangan tadi kan 7 juta ya. Nah, dan yang bikin saya kaget waktu itu ada uang masuk di rekening pribadi saya 45 juta. Saya bilang, uang siapa ini? Waktu itu sih Kotekwa sama Budianto belum kasih tahu saya bahwa ada bonus ya kan. Saya join waktu itu belum hampir 1 tahun ya, ada 45 juta. Nah, waktu itu malam, saya ingat tuh 7:30 ya. Saya bilang ada 45 juta, ini uang nyasar atau uang siapa ya? Tapi kalau masalah uang saya nggak bodoh, saya langsung tarik kan, ditarik 10 juta bisa. Nah, terus saya bilang, coba deh saya transferin ke rekening yang lain. Oh bisa. Nah, berarti kan ini benar nih uangnya. Saya tunggu sampai besok nih. Ada yang komplain nggak kan? Takutnya ada yang komplain. Ternyata enggak. Terus dikasih tahu Kotekwa, oh itu bonus. Nah, saya bilang ini nggak main-main nih, ada uangnya di bisnis ini ya kan. Nah, karena saya merasa di sini hasilnya oke ya kan, peluangnya besar banget ya kan, peluangnya sangat besar ya. Ibaratnya di sini kata Kohwa tadi kan masyarakat Indonesia banyak banget ya, 250 juta lebih ya. Nah, itu kan peluangnya besar banget, ibaratnya asuransi itu tambang emas bagi kita ya kan. Nah, maka dari itu saya nggak mau sukses sendiri ya kan, karena peluangnya besar, makanya saya ajak partner-partner saya di sini seperti ada Ko Ferry, Ko Jonathan, Ko Benny ya kan, ada Stares, ada Kelvin, ada Putri, Novia ya, ada Marcel ya kan. Nah itu artinya saya mau ngajak mereka bersama-sama untuk sukses di sini. Nah, karena saya udah melaluin duluan, udah merasakan hasilnya. Terutama hasil yang saya rasakan saat ini apa, teman-teman? Di saat kondisi seperti ini ya, saya kan banyak berteman sama pengusaha ya kan. Saya tanya mereka, survei ya ke mereka. Mereka bilang terpengaruh banget. Ada yang sampai tutup ya, tutup artinya kan dalam berapa bulan ini
nggak ada aktivitas usahanya, nggak ada penghasilan. Nah, tapi ya saya puji Tuhan, ya setiap bulan itu, bahkan setiap minggu tidak berkurang 1 perak pun, malah bertambah. Ya, kalau kita bilang situasi sekarang susah ya untuk cari income tambahan. Nah, puji Tuhan, saya saat ini API udah 500 jutaan tuh teman-teman. Kalau kita bilang susah kan itu buktinya kan ada ya, masih banyak orang yang butuh asuransi. Ya, ya ini kuncinya ya teman-teman ya, kalau saya lihat di bisnis ini ya. Satu, kita yang penting mau mencoba aja. Coba dulu ya kan. Nah, terus saya lihat produknya kan emang bagus ya, bisa banyak bantu orang, dan saya udah merasakan ya, bantu nasabah saya klaim yang meninggal udah ada 6 orang, itu diganti semua. Yang sakit kritis ada 3, kalau yang rumah sakit mah udah banyak, nggak bisa dihitung lagi ya teman-teman ya. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir dengan perusahaannya pun juga ya, pasti oke. Ya, pasti diganti asal kita memenuhi kriteria ya teman-teman ya. Nah, yang yang kedua, kita harus lihat peluang ya, harus bisa lihat peluang ya teman-teman ya. Nah, kalau ada peluang sebagus ini, nah kenapa kita nggak ambil ya kan? Kita harus siap ya untuk jalaninnya. Yang ketiga, kita harus siap untuk proses perubahan. Nah, ini kuncinya ya. Memang perubahan itu tidak segampang yang kita pikirkan ya, kurang nyaman. Tapi ya itulah, kalau kita mau sukses ya kita harus mengalami proses perubahan itu ya, terutama proses perubahan dari cara kerja kita. Dan saya waktu itu ya, saya merasakan seperti ini, saya merasa udah cukup, udah nyaman, tapi nyatanya enggak sesuai sama keinginan saya, ya dari segi waktu saya usaha kurang banget ya kan, dan uang pun enggak segampang kita mau pakai pada saat ini. Nah, kalau saat ini kan saya dapatkan murni, emang uang saya, enggak ada artinya kan, enggak ada kita harus bayar yang jatuh tempo, ya. Nah, kalau sekarang kan resikonya saya di bisnis ini dibilang kata nggak ada. Nah, saya baru menemukan justru bisnis yang selalu menguntungkan di mana? Di asuransi, prudensial ya kan. Itu selalu untung, nggak pernah rugi. Kalau dagang dulu bisa rugi, karena kan kita stok ya kan, ya turun naik harga kan udah biasa tuh, belum yang rusak, yang BS ya kan. Nah, ya kuncinya itulah teman-teman, kita harus coba ya, dan kita bertanya pada diri kita sendiri, saat ini posisi kita ada di mana sih ya? Apakah benar-benar udah nyaman? Terus apakah kita benar-benar udah merasakan cukup apa yang kita dapat sekarang saat ini ya kan? Dan bagaimana dengan waktu untuk keluarga ya kan? Nah, untuk sekarang kan ya puji Tuhan, kita semua yang ada di Prudential kan bisa waktunya fleksibel ya. Ibarat kata kan di rumah saja aja penghasilan tetap mengalir ya. Saya rasa demikian testimoni saya supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you. Ya. Oke. Teman-teman kasih aplausnya buat Ko Kennedy ya. Oke. Thank you ya Ko Kennedy atas sharingnya, yang testimoninya yang luar biasa ya. Teman-teman, saya lanjutin nanti kita ada acara lagi ya teman-teman ya di hari ini, yaitu jam 2 sore
Itu ada acara dengan Kalker ya, teman-teman. Nah, di sini dengan Dokter Alberta Jesslyn Gunadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini jangan ketinggalan untuk masuk Zoom in kembali, karena selain kita akan mendapatkan manfaat dengan sharing dari Kalker itu sendiri, dengan tema tingkatkan daya tahan tubuh di kala pandemik, di sini juga dari Kalker akan menyediakan, teman-teman, ya, menyediakan voucher belanja produk Entrasol senilai Rp300.000 free, teman-teman. Ya, dan ini berlaku hanya untuk 3 pemenang, teman-teman. Ya, nah jadi pastikan teman-teman untuk zoom in kembali di jam 2 sore, ya, sampai jam 3.30 sore ya, teman-teman ya. Nah, terus ada acara lainnya di tanggal 13 Mei ya, teman-teman ya. Ah, ini ya tadi yang acara nanti kita jam 2 pada hari ini. Nah, terus berikutnya adalah di tanggal 13 Mei ya. Adek tolong boleh slide berikutnya. Nah, tanggal 13 Mei ini di hari Senin, teman-teman, ini kita ada kedatangan pembicara istri dari Dr. Tompi ya, yaitu seorang dokter gizi, dengan Dokter Arti Indira ya, ini ahli gizi. Nah, temanya adalah fit, bugar, dan langsing. Nah, teman-teman yang ini juga jangan ketinggalan, saya mau ikut Zoom juga, karena saya sekarang porsinya langsung nih, teman-teman, pengen langsing juga nih. Ya, bagi teman-teman yang langsung ya, jangan lupa untuk zoom in ya. Yang langsing juga harus ikut juga join, karena di situ juga biar bisa lebih langsing lagi, biar bisa bugar dan biar bisa lebih fit lagi, teman-teman. Nah, acara tanggal 13 Mei hari Rabu ya, teman-teman ya, tanggal 13 Mei hari Rabu ini acaranya jam 10 sampai jam 12 siang ya, teman-teman ya. Nah, di sini mohon regis dulu ya, teman-teman ya, untuk dapat ikut Zoom, karena seat-nya terbatas, teman-teman, limited seat ya. Jadi jangan lupa untuk daftarkan secepatnya untuk ikutin acara Zoom ini. Nah, dengan hostnya atau MC-nya dengan Ibu cantik kita ya, dengan Ibu Wilsa, teman-teman. Oke, itu aja informasi dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari tim acara. Udah ya, nggak ada ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita akhirin acara ini, ya, buat teman-teman sebelum Ko Budi? kita akhirin, ya. Ko Budi, kita akan foto bersama ya. Oke. Oke, Cikgu. Oh ya. Teman-teman, mohon videonya di-on-kan terlebih dahulu. Ya, jadi kita ada dokumentasi dari In-Company TV. Jadi kita akan foto bareng. In-Company TV sudah boleh dimulai? Udah difoto belum, Ken? Belum ada. Nanti boleh angkat jempol ya, rekan-rekan semua. Saya hitungkan 1, 2, 3, boleh angkat jempolnya. Oke, Cikgu. Ya. In-Company sudah siap ya? Ya, kita mulai ya, boleh angkat jempolnya ya. 1, 2, 3. Yang foto siapa? Ya. Foto Cicin. Yang foto In-Company. Nggak ke foto yang itu jadi. Oke, kita ulang ya. Kita ulang sebentar. Cikgu.
Bentar. Kak Ferry mana nih Kak Ferry? Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you. Makasih semua. Udah, Cin? Ya, oke, Ko Budi sudah selesai. Oke, saya lanjutin teman-teman. Thank you untuk kehadirannya. Hari ini kita kehadiran peserta 37.000 orang ya teman-teman ya. Tadi saya lihat tembus di angka tertinggi 41. Ada teman kita yang udah zoom out 4 orang. Ya, luar biasa acara hari ini yang dibawa Kohwa. Saya rangkumin sedikit teman-teman. Bagi teman-teman yang hadir pada saat hari ini, percayalah bahwa bisnis ini layak untuk kita perjuangkan, untuk kita usaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dan impian kita. Prudential membuka kesempatan buat siapa saja bagi yang mau teman-teman ya. Dalam hal ini bukan pertanyaannya bisa atau tidak, namun adalah mau atau tidak. Ketika kita mau pasti bisa. Setuju? Teman-teman ya, yang baru ataupun yang senior ya, mencoba, berusaha, coba lagi, berusaha lagi sampai kita mencapai impian kita. Jangan renungkan hasil kemarin, teman-teman. Jangan pula mencemaskan hasil esok. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan yang terbaik pada hari ini, saat ini. Ya. Jika kita mempunyai impian yang besar, maka kita harus berusaha keras untuk mencapainya. Teman-teman, sekian dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Semata-mata adalah buat keinginan saya yang terbesar, supaya keluarga besar kita di In Company ini sama-sama sukses untuk meraih dan mencapai impian terbesar kita. Amin. Semangat pagi. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Semangat. Yang penting ada yang mandang sebelah mata. Limbat uang. Keren acaranya Kohwa. Makasih ya Kohwa, Kennedy. Thank you Bang Awa, Kennedy, thank you semua. Kennedy, Budi. Ya. Bye. Wandi, Silung Toto udah join. Semuanya. Preta. Preta, thank you ya.